Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabal khair. Apa kabar anak-anak kelas 4, baik kelas 4A maupun kelas 4B. Bertemu lagi dengan pelajaran Bapak di materi PAI, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini Bapak akan mengetengahkan tentang perilaku terpuji atau akhlak yang mulia, yaitu gemar membaca. Kita lihat di sini ada gambar seorang anak yang sedang memperhatikan sesuatu. Itu adalah laptop ya. Apa tujuannya kita menggalakkan gemar membaca? Agar menjadikan kita pintar. Yang kedua, menambah pengetahuan dan informasi serta memperbanyak atau meningkatkan ide ya. Jadi anak-anak Hidayah harus rajin-rajin membaca. Bagaimana caranya agar bisa lancar membaca? Caranya adalah kamu membaca dengan keras, dengan suara lantang, kemudian dibacakan di depan cermin. Nanti kamu akan terdengar bacaanmu, kalau salah dan kalau benar pun akan terdengar dengan jelas. Berikutnya adalah perilaku pantang menyerah. Perilaku pantang menyerah adalah perilaku yang harus kita lakukan karena itu adalah sangat baik ya. Pantang itu artinya tidak ya. Menyerah artinya kita berhenti melakukan sesuatu ya. Jadi tidak berhenti melakukan sesuatu. Jadi jangan sampai kita karena belajar dirasa sulit kemudian kita menyerah, kita tuh pantang. Misalnya kamu diberi tugas sekolah oleh wali kelasmu, kelihatannya banyak, lalu kamu menyerah. Ya, oh Bu, Pak, Bu, banyak sekali tugasnya, saya tidak bisa. Nah, itu namanya menyerah. Kita tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh menyerah, harus pantang, harus kuat. Karena apa? Dalam suasana yang penuh dengan kedaruratan ini, kita harus banyak-banyak bersabar ya. Jangan sampai kita banyak mengeluh. Bapak Ibu guru di sekolah pun tidak mengendaki hal seperti ini, tetapi karena keadaan yang meminta kita untuk terjadi demikian ya, maka kita terima saja. Jadi salah satu bukti agar kalian merupakan siswa yang pantang menyerah adalah tetap semangat dalam mengerjakan tugas sekolah ya, dan suka bekerja dan tidak boleh berdiam diri. Jadi kamu kalau dapat tugas, rajin mengerjakan pekerjaannya. Jangan sampai kamu justru menyerah. Berikutnya adalah rendah hati. Rendah hati adalah perilaku terpuji yang harus kalian miliki. Rendah hati artinya kalian memiliki hati yang sangat baik, tidak sombong ya. Yang jelek adalah tinggi hati. Tinggi hati adalah sombong. Nah, kamu tidak boleh melakukan hal itu. Contoh dari sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari adalah menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu orang lain. Apalagi kamu berada di sekolah, sapa terlebih dahulu gurumu, kakak kelasmu, pegawai-pegawai sekolah yang lain, ya security, petugas kebersihan masjid. Ya, kamu sapa lebih dahulu dengan apa? Dengan salam, bukan dengan kata-kata selain salam. Berikutnya, menghargai orang lain dan tidak suka menghina orang lain secara fisik maupun non fisik. Kalau kamu menghina orang lain secara fisik, namanya kamu berlaku rasis ya. Rasis itu menghina secara fisik. Tidak memamerkan kepintaran dan kekayaan harta, karena kepintaran yang kamu miliki datangnya dari Allah, kekayaan yang kamu miliki datangnya dari Allah. Rajin menolong ya, suka menolong atau memberi kepada orang lain. Kalau ada temanmu yang kesulitan, bantu dia. Tapi bukan kesulitan ketika ulangan. Itu namanya bukan kesulitan. Tetapi memang kita dilarang membagi jawaban kepada peserta lain yang sedang melaksanakan ulangan umum. Ya. Yang kedua, tidak membeda-bedakan atau tidak pilih kasih dalam berteman. Kamu nggak boleh ngegeng ya.
berteman hanya kepada orang yang kamu sukai saja dengan yang tidak kamu sukai, atau yang berbeda rumahnya kamu tidak mau. Tidak boleh seperti itu ya. Harus semua teman di kelasmu dan semua teman yang ada di SDT Hani adalah semua milik temanmu. Jadi kamu harus jaga juga dia. Berikutnya bersikap tenang dan bersikap sederhana. Sederhana itu artinya memiliki sesuatu dan melakukan sesuatu menurut keperluannya saja. Yang tidak perlu tidak usah. Kamu kalau pergi-pergi ke sekolah atau ke tempat yang lain, bawa perbekalan seperlunya saja, tidak boleh berlebihan. Dan juga bersikap tenang, jangan gerasa-gerusu, jangan terburu-buru. Sehingga kamu bisa melakukan hal-hal yang baik. Berikutnya adalah bersikap hemat. Hemat itu artinya apa? Hemat itu artinya membelanjakan sesuatu menurut kebutuhan. Kalau membelanjakan sesuatu di luar kebutuhan itu namanya mubazir. Kamu nggak perlu beli sesuatu tapi kamu belanja. Nah, itu namanya mubazir, tidak boleh ya. Contoh sikap hemat adalah yang biasa kita lakukan sehari-hari, menutup keran air kalau sudah menggunakan, di rumah, di masjid, di sekolah, dimanapun kamu berada ya. Atau mengambil air secukupnya saja dari gayung, jangan cuma cuci tangan tapi kamu ngambil bergayung-gayung ya. Sangat banyak, itu sangat membazirkan. Juga suatu contoh yang lain adalah kita harus menghemat uang jajan, bukan berarti pelit ya. Menghemat itu artinya kamu membelanjakan yang perlu saja, yang tidak perlu tidak usah dibelanjakan, uangnya kamu simpan. Boleh dititipkan ke orang tuamu, boleh ditabung, atau boleh masukkan ke sundukul amal itu yang biasa Bapak bagikan dengan kaleng itu ya. Sundukul mal, yang kaleng itu, ya, itu untuk sodakoh boleh. Atau kamu tidak mau bersodakoh, tapi kamu mau menabung, silakan menabung. Kamu simpan di mana, di bank atau di mana, nggak apa-apa ya. Jadi sesuai keperluan saja, jangan sampai berlebih-lebihan. Jadi dari semua uraian singkat Bapak di atas, kalau kita rangkum, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap muslim dan muslimah untuk belajar atau untuk ilmu. Kunci utama dari belajar adalah rajin membaca. Jangan sampai kamu sekolah tiap hari tapi nggak suka baca. Hobinya nonton TV, aja main game, aja main HP, aja jangan. Setiap muslim dan muslimah harus memiliki sikap pantang menyerah karena cerminan dari pribadi yang sabar. Sabar itu bukan berarti menyerah pada keadaan, tapi sabar adalah berusaha terus-menerus sampai berhasil. Itu namanya sabar. Sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari yaitu tidak berlaku sombong. Sombong itu bukan berarti kamu nyapa orang yang nggak balas nyapa, bukan itu. Sombong adalah orang yang selalu merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Misalnya, karena kamu merasa lebih baik, kamu nggak mau nyapa orang. Ada gurumu, kamu malah ngumpet, lari, nggak mau bersalam duluan. Ada orang lain yang tidak sepaham dengan kamu, tidak sama gayanya dengan kamu hina, itu namanya sombong. Ada orang lain yang kehidupannya lebih minus, lebih kurang, kamu hina juga karena hartanya atau karena kepintarannya. Ada anak yang bacanya kurang lancar, kamu ledek-ledek, nah, itu tidak boleh, itu dosa. Ya. Berikutnya adalah suka menolong dan suka memberi bantuan kepada orang lain. Tidak mesti uang ya, bantuan tenaga, pikiran, atau menyenangkan dia dengan menghibur, itu juga merupakan menolong. Berikutnya tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. Nggak boleh ngegeng bertiga aja. Jalan berempat aja, padahal temennya banyak, nggak boleh begitu ya. Tidak boleh bersikap terburu-buru dan harus selalu berperilaku sederhana dalam kehidupan. Berikutnya adalah rangkumannya, hemat artinya menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan, nggak boleh berlebih-lebihan, tapi juga tidak pelit. Lawan dari hemat adalah boros. Boros adalah menggunakan sesuatu secara berlebihan. Boros itu adalah tindakan yang merugikan dan Allah sangat membenci anak yang boros. Itulah beberapa materi singkat tentang pelajaran PAI untuk pagi hari ini. Nanti kamu bisa baca ya bukunya di perilaku terpuji ya. Bab perilaku terpuji di bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga ini Bapak tunjukkan bukunya di buku paket kamu. Ada di halaman 91 ya, silakan buka halaman 91. Ini ada bukunya yang seperti ini. Ya, ini bukunya yang ini.
di halaman 91. Silakan kamu baca ya sampai selesai. Nanti di pekan yang akan datang akan Bapak berikan latihan, ya, latihan. Tapi sebelum kamu kerjakan latihannya, tolong dibaca dulu sampai selesai ya. Dibaca sampai selesai, jangan sampai tidak dibaca, nanti kamu malah tidak mengetahui poin-poin yang akan dipertanyakan dalam latihan tersebut. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian yang sudah antusias dalam pelajaran PAI pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan serta selalu istiqomah dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.